namanya jiwa anak-anak kan, mungkin keinginan apalagi kan asik kayaknya gitu. Tapi sekali lagi itu bukan air bersih, itu bukan air kolam, itu air yang penuh dengan segala macam permasalahan. Jadi kita harus hati-hati ya. Sebaiknya anaknya dilarang sih main di situ. Terus kita tuh kalau misalnya berjam-jam, ini untuk berlaku semua ya buat orang tua juga. Kalau berjam-jam air kaki kita terendam dengan air itu beresiko juga nggak? Iya. Nah, setelah diare, kemudian permasalahan kedua adalah masalah kulit. Ada yang namanya itu leptospirosis. Itu bakteri yang dibawa oleh tikus. Nah, dia nyebarnya, jadi saya mau senangnya pas waktu banjir itu. Nah, kalau kita sudah mulai memprediksi nih genangan air di bulan Januari, ini untuk Bandar Lampung itu puncaknya demam berdarah. Wah, ya itu penyakit baru lagi tuh. Iya, bukan baru kan. Muncul lagi ya. Iya, jadi dia kan demam berdarah itu endemis ya di Indonesia, terutama di kota Bandar Lampung. Nah itu kan air-air yang menggenang gitu ya. Nah itu jadi tempat habitnya nyamuk demam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Release Corner. Kali ini di studio Release ID sudah hadir ada seorang dokter dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Lampung sebagai Ketua Bidang Kajian Penyakit serta Mitigasi Bencana. Ada Dr. Aditya M. Biomed. Halo dok. Halo Mbak. Selamat pagi. Terima kasih udah hadir dok. Ya. Dok, kita pengen berbagi obrolan yang menarik tentu saja. Seperti kita tahu, ini cuaca ekstrim atau hujan ini akan turun sampai di bulan Februari perkiraan dari BMKG. Bandar Lampung beberapa hari lalu tuh sempat dilanda banjir yang cukup parah. Sampai 3 hari ya? Iya. Sampai hari ketiga. Baru kemarin tuh yang agak tenang. Agak surut ya. Tapi akhirnya apa efeknya? Sudah mulai muncul penyakit-penyakit pasca banjir dok. Iya. Nah, ini yang mau kita bahas pada hari ini juga. Untuk diketahui pemirsa, apa saja yang harus dilakukan ketika badan mulai gatal-gatal dan hal-hal lain. Nah itu gimana dok? Silakan dok. Iya, ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan turut prihatin ya, kemudian bersimpati ke korban yang mengalami banjir. Rasa-rasanya saya sudah hampir 20 tahun nih di Bandar Lampung. Kayaknya baru ini nih yang benar-benar rasa-rasanya ya, tapi mungkin koreksi kalau salah. Kaget juga lihat di media sosial ya, rekaman-rekaman banjir yang memang ada beberapa titik yang memang kelihatannya parah, tapi yang lain juga mungkin cuma tergenang. Apapun itu, memang ya seperti Mbak Novi bilang di awal, pasca banjir itu akan ada beberapa penyakit yang memang sudah kita sudah bukan diramalkan ya. Karena kan begini, coba kita bayangkan kalau misalnya ada tempat kawasan gitu ya, kemudian banjir, airnya itu kan air bisa dari mana-mana Mbak Novi ya, bisa dari luapan sungai, kemudian mohon maaf misalnya dari selokan, dari segala macam, pokoknya air itu ya mau nggak mau kan ikut tuh dan bergabung. Kotor campur-campur di situ. Iya betul. Nah itu dengan segala macam ini kemudian akan masuk ke rumah nih, masuk ke rumah, dan mungkin ada beberapa rumah itu misalnya sumber airnya itu misalnya ya dari air tanah, sehingga air itu juga kan masuk paling tidak ke dalam bercampur juga atau mungkin sumur. Nah ini yang agak rawan. Sumur yang tidak terlalu baik misalnya ya, tidak ada cincinnya misalnya kan bisa kita tutup, atau sumur yang sederhana atau apapun gitu ya, itu masuk semua ke situ ya. Iya, bayangin. Nah itu yang sebenarnya kita sangat takutkan sebenarnya, karena kan kita sekali lagi nggak tahu kan airnya dari mana-mana air dari mana-mana masuk ke sumber air. Nah, jadi memang tindakan emergensi yang pertama menurut saya memang edukasi ke korban banjir itu untuk berhati-hati mengkonsumsi air, karena kan kita nggak bisa lepas, meskipun kita banjir, tapi kan kita nggak mungkin dong ambil air yang sudah banjir itu. Nah, cuma kan mungkin mereka yang sudah biasa. Yang paling sering menurut penelitian dan beberapa jurnal juga bilang selalu penyakit yang akan dihadapi pertama adalah diare.
Iya, iya. Nah, diare ini bisa diare saja atau misalnya sudah agak parah sampai ke muntaber. Jadi di samping diare dia juga muntah. Jadi memang ini yang karena ya sekali lagi mohon maaf misalnya airnya memang tidak begitu baik, kemudian dicampur dengan air banjir tadi dan itu yang dikonsumsi oleh masyarakat yang terdampak banjir. Nah, itu memang yang kita selalu kita apa ya? Kebetulan saya pernah di Palang Merah, jadi yang edukasi yang pertama. Jadi hindarin mengonsumsi air itu ya begitu? Ya, mungkin harus lebih hati-hati. Nanti kita kalau memang ada sumber air yang bisa didatangkan, memang biasanya kan kalau sudah agak surut seperti ini, bantuan bisa masuk, ya, misalnya air bersih yang dari pemerintah misalnya bisa masuk itu sangat vital, Mbak. Terus kalau misalnya gini dok, dia punya sumur yang tadi itu sumur gali itu ya, kan air bercampur di situ. Itu kira-kira berapa hari dulu dia baru bisa normal lagi itu ya? Susah juga ya kita menyebutkannya. Jadi memang yang kita bisa edukasi, kalau memang terpaksa pakai air yang di situ, cara masaknya. Nanti cara masaknya yang kita edukasi benar-benar mateng, benar-benar kita sampai mendidih banget misalnya gitu ya? Begitu, atau misalnya ya ada teknologi sekarang kan ada juga banyak dijual, ada semacam air itu sebelum dikonsumsi dilewatkan ada mesin-mesin itu ya Mbak Novi ya sekarang. Ya itu kan namanya usaha ya. Saya pikir itu hal yang baik juga. Kalau memang bisa sekali lagi dan ada akses, sebaiknya sih memang tidak menggunakan air yang tercemar itu dulu. Itu yang penting ya. Jadi bagi warga korban banjir diupayakan semaksimal mungkin tidak mengkonsumsi air yang tercemar banjir. Terus walaupun kita pakai ini nih sumur bor gitu ya, belum tentu juga tuh air yang karena masuk kan biasanya kan ada, makanya ya saya bilang tadi kita sambil membayangkan kan air. Misalnya kayak Bandar Lampung tuh, Mbak Novi bilang 3 hari atau 2 hari, 3 kali 24 jam kan air bisa meresap masuk situ sesuai hukum alam kan. Jadi dia akan turun ke dataran rendah, termasuk tadi sumur resapan. Ini harus hati-hati. Dan itu sudah bercampur dengan air macam-macam. Got tadi dan lain-lain. Parahnya lagi tuh kadang-kadang anak-anak mandi malah. Itu yang banjir malah mereka itu mandi. juga mungkin kita kalau saya juga namanya jiwa anak-anak kan mungkin keinginan apalagi kan asik kayaknya gitu. Tapi sekali lagi itu bukan air bersih. Itu bukan air kolam, itu air yang penuh dengan segala macam permasalahan. Jadi kita harus hati-hati ya. Sebaiknya anaknya dilarang sih main di situ. Terus kita tuh kalau misalnya berjam-jam, ini untuk berlaku semua ya buat orang tua juga. Kalau berjam-jam air kaki kita terendam dengan air itu beresiko juga nggak? Iya. Setelah diare, kemudian permasalahan kedua adalah masalah kulit. Jadi kulit itu memang, apalagi kan yang tadi Mbak Novi bilang berjam-jam, kemudian yang mau nggak mau kan dia ambil bara segala macam. Ya saran kita sih kalau bisa memang sebelum apalagi mau mau makan, mau minum itu benar-benar dicuci bersih, dan khusus untuk yang memang terpapar air banjir yang lama itu harus dicuci, Mbak. Kita cuci pakai air hangat, pakai sabun gitu ya, air mengalir. Cuma tadi kalau dia juga pakai airnya yang sumbernya tadi jadi kayak gitu deh. Terus gini dok, ini kan berita yang akhir-akhir ini kami membuat berita bahwa masyarakat korban banjir sudah mulai gatal-gatal. Itu. Jadi memang tadi saya bilang urutan keduanya itu permasalahan kulit nih. Nanti setelah itu akan ada ISPA. Jadi memang urutannya begitu. Jadi kulit itu sekali lagi memang kita terutama pada orang-orang tertentu yang memang sensitif. Kulitnya kan nggak semua orang tuh kebal ya. Jadi mungkin ada yang dengan air yang tidak air banjir aja mungkin dia juga nggak kuat misalnya. Apalagi ini kan misalnya mohon maaf air menggenang nih di rumah. Kemudian mau nggak mau kan misalnya jalan kemana, kemudian itu selama hampir 24 jam airnya di kaki. Nah itu yang mungkin kalau memang bisa dengan lama-lama dicuci juga dengan air bersih. Terus dia walaupun dia kena kaki itu bisa menyerang sampai ke bagian tubuh lain? Gitu. Nah ini juga harus diperhatikan kalau misalnya di kakinya itu ada luka. Ada luka yang memang kebuka gitu ya, sehingga
air yang kotor tadi bisa masuk ke luka tersebut. Aduh. Nah, itu kan lewat aliran pembuluh darah, pembuluh limpa dan sebagainya bisa nyebar. Waduh ya. Jadi kita ulangi, ini penyakit yang terjadi itu diare ya. Ya. Setelah itu penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini yang sekarang ini sedang kita ramai beritakan bahwa mulai banyak masyarakat kena gatal-gatal lah. Itu apa tuh dok, obat itu kalau udah begitu? Nanti ya kita ini makanya saya berharap sih pemerintah terutama dinas kesehatan sudah menurunkan tim juga ya. Kebutuhan masyarakat untuk pengobatannya itu biasanya kita akan berikan sesuai. Sebenarnya kan kita secara umum bisa lihat tuh kalau orang kesehatan, oh ini mungkin jamu, oh ini bakteri. Kalau misalnya dia sudah tidak hanya sakit kulit, ada panas, ada demam gitu ya, kemudian sampai kita lihat misalnya di kulitnya itu ada semacam ada nanahnya, ada ya kan artinya infeksi tuh. Jadi ada obat yang dimakan, antibiotiknya, ada obat yang kita obati untuk kulitnya. Tapi perlu nggak sebenarnya dok? Kan ini sangat mungkin terjadi. Sebelum terjadi masyarakat gatal-gatal udah antisipasi bisa juga kan sebetulnya? Oh nggak boleh, nggak boleh. Karena antibiotik itu bukan untuk pencegahan, bukan. Oh gitu. Nanti kita bicara. Jadi memang dan sekarang kan kita agak susah juga ya. Di era media sosial antibiotik juga bisa dijual, betul. Bisa datang sendiri ke rumah. Betul. Jadi hal yang pertama yang harus diperhatikan itu soal diare. Dan diare ini tadi gimana nih kalau udah tanda-tanda apa yang mereka rasakan itu harus ngapain dok? Nah jadi kalau misalnya kita sangat takut diare itu kalau terjadi ke dua kelompok umur. Kalau yang pertama bayi 1 tahun ke bawah, kemudian lansia. Itu permasalahannya beda. Kalau bayi kan memang kalau misalnya dia diare, apalagi sampai muntah juga, dehidrasi pada bayi itu sangat berbahaya, Mbak. Bisa menyebabkan kematian, termasuk lansia. Tanda-tandanya apa tuh dok? Jadi kalau misalnya dia diare ya, yang kita bisa lihat ada cekungan di kepala. Di kepala itu kan ada namanya itu ubun-ubun. Dia akan cekung itu. Terus kemudian matanya juga bisa kecekung, itu sudah kelihatan kekurangan cairan. Kalau dokter bisa misalnya lihat kulitnya ya, kita tarik itu nggak langsung balik. Gampang itu. Jadi itu namanya turgor kulitnya itu sudah lambat, artinya itu cairan di bawah kulitnya itu sudah hampir tidak ada ya. Jadi memang harus cepat dibawa ke rumah sakit kalau sudah begitu. Lansia itu kan gampang. Lansia itu justru penyakitnya jadi double. Selain dia dehidrasi, orang lansia itu kalau lama kekurangan cairan akan menyerang ginjal. Waduh. Gagal ginjal akut itu biasa paling sering pada orang-orang yang dehidrasi. Faktor panik, faktor itu juga bisa membuat jadi bingung. Iya, terus dia bisa memunculkan penyakit baru nggak? Maksudnya jadi tensinya jadi tinggi atau serangan jantung gitu gimana? Kita urutin lagi ya tadi diare, kemudian kulit. Nah itu ada batuk, pilek gitu ya, karena memang kan apalagi hujan, dingin kan, daya tahan tubuh menurun. Sebenarnya ada satu lagi yang awam kalau di Jakarta sering banget tuh, ada yang namanya itu leptospirosis. Itu bakteri yang dibawa oleh tikus. Nah dia nyebarnya, jadi saya mau senangnya pas waktu banjir. Itu. Nah itu bisa. Maksudnya tikus tuh harus kena ke tubuhnya si orang atau dengan air itu aja? Nggak dengan air itu. Nah itu juga. Jadi si tikus itu kan punya kutu ya istilahnya. Si leptospirosis itu nempel di tubuhnya tikus. Itu. Kemudian misalnya ke bawah air, dan si masyarakat itu yang tadi, jadi dia nebengnya itu di sakit kulitnya. Jadi bukan sakit kulit biasa, tapi dia begitu masuk ke dalam tubuh yang ada lukanya itu dia menyerang ke sistem peredaran darah dan kemana-mana. Itu namanya leptospirosis. Leptospirosis itu bahaya karena bisa menyebabkan kematian, Mbak. Itu umumnya apa sih disebut itu selain leptospirosis? Kalau orang bilang itu karena dia dari tikus sih. Terus dia apa yang tanda-tandanya kalau dia terkena itu tuh? Biasanya demam tinggi. Demam tinggi. Biasanya di tempat dia masuk itu di kulitnya itu dia bengkak juga, ada lukanya. Jadi memang selalu ada, kita bilang tuh port di entry-nya itu dia akan bikin permasalahan di situ, kemudian dia akan menyebar ke seluruh tubuh, terutama sekali lagi yang paling gampang itu anak-anak. Anak-anak kan sistem imunnya itu belum baik ya. Itu yang paling sering. Nah itu bisa kemana-mana. Nah kalau itu kita bilang itu masalah
mungkin fisik ya. Nah, kalau yang Mbak Novi tadi bilang, ya memang panik, stres gitu, betul. hartanya. Iya, betul. Itu juga ada yang namanya mungkin tekanan di psikis ya. Psikis, jadi, iya. Nggak mau ya, nggak tidur ya, takut segala macam. Siapa yang mau ya dok kena musibah banjir? Siapa juga yang mau mengalami itu? Artinya, tapi kan ketika ini sudah terjadi ya harus juga mengantisipasi diri, jangan sampai udah kehilangan harta, ada yang rumah hanyut segala macam isi rumahnya hanyut, terus kitanya juga jadi drop juga gitu, jadi makin sulit jadi akhirnya ya. Terus ini kalau ada yang rumahnya itu sampai berhari-hari terendam, dia nggak mau mengungsi karena takut hartanya nih. Ya, atau merasa masih aman lah, masih bisa tinggal. Itu rentan juga nggak tuh dok? Rentan. Jadi memang istilahnya itu kan ya kita bisa bayangin kan kalau dia di situ mungkin tidurnya ya bisa itu yang kita takutkan kan sewaktu-waktu. Apalagi misalnya hujannya datang lagi. Iya, betul. Itu memang ya mau nggak mau ya apa ya yang diserang itu jadinya fisik dan psikisnya juga jadi luar biasa. Apalagi misalnya mohon maaf rumahnya juga mungkin kurang sehat ya. Fasilitas apalah yang ada di situ juga kurang memadai sehingga ya makin menambah beban. Yang ngeri itu kan tadi air got meluap, tumpukan sampah juga menyatu di situ juga. Nah itu jadi memang itu kan yang sudah nyata. Nanti kalau yang berikutnya ini segera tidak diatasi, itu akan ada genangan. Nah, genangan air itu kalau kita sudah mulai memprediksi nih genangan air di bulan Januari ini untuk Bandar Lampung itu puncaknya demam berdarah. Wah, ya itu penyakit baru lagi tuh. Iya, bukan baru kan. Muncul lagi ya. Iya, jadi dia kan demam berdarah tuh endemis ya di Indonesia, terutama di kota Bandar Lampung. Nah itu kan air-air yang menggenang gitu ya. Nah itu jadi tempat habitnya nyamuk demam berdarah. Jadi memang ini sebenarnya PR tidak hanya untuk masyarakat ya. Kalau masyarakat mungkin nggak kepikir ya, karena mereka sibuk mengatasi masalahnya sendiri. Mungkin ada butuh ini hadirnya pemerintah di sini untuk membuat masyarakat ini tetap sehat ketika mereka walaupun mereka terkena musibah gitu ya. Jadi ini dokter bilang tadi DBD itu ya bisa muncul kan ketika itu genangan. Berapa lama sih dok genangan itu sudah mulai rentan? Nggak bagus. Sebenarnya kan kita kan gini, si nyamuk Aedes itu kan memang ada di kita sekitar kita ya. Sekitar kita. Kemudian si virusnya siri dengue itu kan juga ada di kita kan. Tinggal meledaknya itu kan kalau misalnya genangan banyak, nyamuknya juga jadi lebih gampang bertelur sehingga berkembang biaknya banyak, kemudian bisa menyebar kemana-mana. Dan yang digigit itu mungkin imunnya juga jadi itu loh Mbak Novi. Jadi lingkarannya luar biasa gitu. Jadi kadang-kadang kita, kalau saya kebetulan karena yang saya bilang tadi sering itu kirim juga ke daerah-daerah yang bencana begitu, memang salah satu kompleksitas permasalahan kesehatan di banjir itu tuh bisa agak lama ini jadi memang ini lama ya. Iya. Jadi kan masalah ekonomi. Iya, betul. Masalah sosial. Masalah kesehatan itu jadi tambah memperberat lah. Iya. Misalnya tidak ada solusi ataupun tidak ada cara. Kalau misalnya nanti kalau tadi Mbak Novi kasih informasi ini BMKG bilang sampai Februari ini. Iya. Nah, meskipun nanti sekarang udah reda, nanti kan hujan lagi, masyarakat kan sudah panik lagi. Iya, panik lagi. Tahan mentalnya juga mungkin tidak sekuat sebelum banjir. Iya, betul. Makin drop ya. Iya. Terus kalau dia di salah satu pengungsian misalnya, itu sebenarnya rentan juga nggak dok? Menyatu dengan orang-orang yang lain di situ, itu gimana dok? Nah, itu juga ada semacam yang harus kita pikirkan dengan baik. Jadi tidak hanya memindahkan ya, jadi istilahnya itu tempat yang memang aman. Kemudian itu aman dari semuanya, aman untuk masalah makan, masalah minumnya. Kemudian mohon maaf misalnya kan ada keluarga, ada anak-anak, ya cara memapping tempatnya, pemisahannya ya. Kita nggak tahu nih berapa hari. Betul. Itu juga memang masalah psikis lagi. Jadi memang gitu loh Mbak. Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat kalau kondisi kayak gini, yang bisa mereka lakukan sendiri apa nih? Sebelum misalnya dapat bantuan obat-obatan dan lain, itu mereka bisa ngapain ini?
Jadi mungkin yang pertama tadi yang misalnya kita bisa jaga ya kulit tadi misalnya. Hindari ya. Kalau memang diusahakan sebentar mungkin. Jangan dengan air yang kotor itu misalnya. Yang kedua anak-anaknya dilarang untuk main-main di situ. Kemudian kalau misalnya sudah mulai terlihat ada keluarganya yang sakit, tadi misalnya diare, sambil ya usahakan untuk misalnya rehidrasi, misalnya minum. Kalau enggak ya mungkin harus cepat dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, yang mungkin untuk menguatkan mental itu ya kan orang beda-beda juga ya. Betul. Cara menanggapi permasalahan ya mungkin adalah yang turun ya di situ, pendampingan semangat, gitu ya. Betul, Mbak. Tim mitigasi bencana itu tidak hanya ngurusin bencana alamnya, tapi yang orang-orang ini kan itu juga psikisnya ya. Oke. Jadi sebenarnya cukup kompleks juga nih, kompleks ya. Banget menurut saya. Kompleks banget. Terus kita kebayangkan gimana sulitnya nih saudara-saudara kita yang terkena banjir itu untuk bangkit lagi ketika memang benar-benar sudah hartanya memang sudah banyak yang hanyut, rusak. Belum lagi kalau dia berkas-berkas penting mau ngurus lagi, butuh waktu gitu-gitu kan. Jadi yang penting gimana caranya badan tetap sehat nih supaya kita bisa tetap ngapa-ngapain. Yang bisa dilakukan di rumah itu apa? Misalnya minum air hangat terus apa gimana gitu. Yang paling sederhana yang bisa dilakukan apa tuh, Dok? Yang kita selalu himbau sih sebenarnya ya kita yakin ya ini sebagai orang beragama bahwa ini musibah, tidak usah menyalahkan siapapun. Kalau lagi kayak gitu tuh kayaknya kita mau menumpahkan ke siapa nih? Kesal. Kita yakin Allah ngasih cobaan ini yang kita bisa lalui akan ada hikmahnya gitu. Paling nggak itu menenangkan gitu sehingga kalau kita tenang kita akan melakukan sesuatu itu mungkin dengan lebih tenang juga, tidak panik dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua mungkin pakai skala prioritas ya, misalnya ya yang tadi barang-barang berharga dalam tanda kutip misalnya ijazah, apalah segala macam itu mungkin kita bisa selamatkan dulu misalnya ya yang nanti kalau memang sudah agak ini lingkungan sekitar, jadi masing-masing keluarga itu sudah mulai tuh menata. Jangan sampai nanti ada genangan air, nanti akan ada serangan baru nih dari udara kalau airnya masih menggenang, kemudian juga lingkungannya masih kotor. Nah juga mungkin keterlibatan dari dinas kesehatan gitu bisa, misalnya kalau memang sudah ada yang kena, ya jangan banyak, ya itu sangat memungkinkan misalnya untuk polgi situ, betul. Itu emergensi ya. Sangat rawan ya, sangat rawan. Betul. Oke. Jadi kita ulang lagi nih penyakit yang mungkin terjadi pasca banjir. Pertama tadi adalah diare, kedua tadi penyakit kulit, terus ISPA ya. Kalau ISPA ini mungkin kita berhenti dulu di ISPA, Dok. Tanda-tandanya. Ya, kalau kan gini, kayak kita kan lagi kalau musim hujan nih, common cold atau influenza, batuk, pilek, demam itu kan jadi hal yang biasa. Kalau di tempat banjir itu kan karena memang dia daya tahan tubuhnya lagi nggak baik, gitu ya. Misalnya dia mau yang tadi Mbak Novi bilang boro-boro air hangat, air yang bersih nggak susah, misalnya alat-alatnya rusak, gitu ya. Nah mungkin memang itu yang harus disupport sih sama pemerintah masalah makan, sehingga kejadian batuk, pilek itu kan paling banyak karena virus. Jadi daya tahan tubuhnya yang dibaiki. Oke. Udah pasti juga kan kalau udah begitu tuh jadi kurang tidur ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi kurang tidur, jadi stresnya jadi naik. Ya. Stres naik, daya tahan imunnya jadi menurun juga. Jadi penyakit-penyakit yang mungkin tadi yang Mbak Novi bilang ya, yang awalnya mungkin dia punya hipertensi nih, hipertensinya sebenarnya terkendali, obat segala macam, tapi dengan bawaan panik ini jadi naik, betul. Kencing manis misalnya. Iya juga ya. Iya, kan jadi penyakit-penyakit yang sudah ada istilahnya itu kan. Dia bereaksi. Bukan bereaksi karena stres ya. Jadi mau nyari makan yang mungkin dia bisa diet sama ini segala macam. Terus jantung gimana, Dok? Kalau jantung juga ya? Iya, jadi memang macam-macam. Gimana pun juga musibah kita nggak bisa tolak ya, tapi yang penting kita terus kasih semangat buat saudara-saudara kita untuk tetap selalu sehat. Mudah-mudahan juga pemerintah hadir selalu untuk peduli dengan saudara-saudara kita yang
sedang dapat musibah ini. Oke dok, kayaknya cukup nih kita ngobrol tentang pasca banjir ada penyakit-penyakit. Saya tuh menyinggung dikit tentang ini dok. Kalau saya memang sinus ya dok ya, kalau saya ada sinus selalu bawaannya kayak flu terus. Tapi ada beberapa masyarakat yang selama ini mengeluhkan lindu-lindu yang nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dikaitkanlah dengan flu apa sih? Flu tulang lah, flu Singapura dan lain-lain. Nah, itu mohon penjelasannya dok. Iya, jadi memang sekarang itu di WHO itu ada istilah baru ya semenjak COVID-19 kemarin. Mungkin belum banyak tahu, tapi memang ini yang harus sekarang jadi waspadai juga, namanya ILI. Apa jadi, tuh dok? Illness like influenza. Jadi sakit yang seperti influenza. Oh, seperti flu ya. Jadi memang sekarang kan kita, mungkin Mbak Novi kemarin ada yang apa namanya human meta apa ya kemarin ya, yang lagi heboh. Yang sempat kemarin ya. Sebenarnya virusnya yang 2001 HMPV ya gitu. Ya. Nah, kemudian juga sebelumnya yang agak heboh juga flu Singapura. Flu Singapura, nah, betul. Kalau yang di awal ditanya karena apa, sering sakit-sakit sendi, ngilu-ngilu, akhirnya masyarakat kan bikin istilah sendiri sebenarnya Mbak, namanya flu tulang. Oh itu bisa buatan masyarakat aja? Iya, oh gitu, dalam kedokteran nggak ada ya? Nggak, jadi flu tulang itu bukan sakit tapi gejala. Jadi misalnya orang flu kan juga kadang-kadang kan nggak enak tuh. Betul. Ngilu, sakit gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita melihatnya itu, kalau dulu saya di lab gitu, kalau ada yang sakit ngilu-ngilu tulang itu, yang paling gampang cek aja Mbak lab. Cek lab itu misalnya kolesterol. Kita cek darahnya gitu ya? Iya, cek darah, kolesterol, asam urat gitu ya. Ada juga penyakit yang misalnya yang awalnya kayak mirip dengan demam berdarah tapi tidak sebahaya demam berdarah, namanya, pernah dengar nggak, chikungunya? Iya, chikungunya, betul. Kalau kita lihat labnya mirip banget sama demam berdarah karena tapi bedanya apa? Turun. Jadi nah, sekarang lab itu kan gini, di kantor saya itu demam berdarah itu bisa dipastikan lewat lab. Ada, kalau di hari pertama sampai hari kedua itu pemeriksaannya namanya NS1. Emang agak mahal nih ya, NS1 itu pasti itu demam berdarah atau enggak misalnya. Oh iya, akurat banget ya? Ya, secara lab ya. Kemudian hari ketiga sampai hari kelima itu ada namanya dengue blood, jadi imunoglobulinnya yang dilihat. Nah itu juga jadi memastikan kalau kita kan, saya dokter misalnya ada pasien nih, ada panas tinggi, harus panas tinggi, kemudian trombositnya kurang dari normal. Nah, trombosit itu normalnya 150.000 sampai 400. Normalnya. Kalau dia di bawah itu, kita curiga nih, jangan-jangan DBD nih. Nah, itu bisa kita pastiin. Jadi kita cek. Kita kadang-kadang karena harganya lumayan, nggak semua orang. Berapa sih dok? Kalau cek trombositnya itu 100 ribuan. Nah, tapi kalau misalnya mau dengan NS1 juga, itu NS1 sendiri itu sekitar 250 sampai 300 ribu. Iya. Saya selalu cek aja dulu trombositnya. Kalau trombositnya normal gitu ya, mungkin tidak ke arah demam berdarah. Tapi kalau dia rendah juga, kita harus pastiin. Karena kalau chikungunya itu cenderungnya itu apa ya, sakit. Yang dirasa sama nggak? Oh beda ya, beda kalau chikungunya ya. Jadi kalau asam urat, kalau pasiennya bilang kayak di cabe, jadi panas. Oh, kalau asam urat. Asam urat kan panas, bengkak biasanya. Kalau sendi-sendi yang menyut itu? Kalau menyut itu kalau orang-orang tua ada yang namanya rematik. Oh, bukan osteoporosis, beda lagi. Bisa juga ya? Kita nanti kan apa ya? Awal lah lab itu kita bisa. Tapi kalau misalnya kok sudah kita periksa kayaknya nggak apa-apa gitu ya, rematiknya negatif misalnya, tapi kok sakitnya tuh banget, harusnya kita ronsen. Tergantung. Jadi ada kemungkinan apa tuh? Ya tadi, jadi misalnya ini ada tulangnya itu memang sudah keropos, sudah ada taji namanya ya. Ada yang lebih serem, ada misalnya osteomyelitis, kalau yang kasus-kasus yang jarang, tapi kalau sudah terjadi kanker tulang misalnya. Jadi sekali lagi, kalau flu tulang itu mungkin dia flu, jadi dia sakit di daerah sendi gitu. Nah,
berbeda tadi yang Mbak Novi tanya flu Singapura. Kalau flu Singapura itu memang benar-benar ada penyakitnya. Oh, ada ya dok ya? Apalagi itu bedanya dok? Jadi kalau flu Singapura itu ada virusnya. Jadi parvovirus kalau di kita bilangnya A16. Kalau COVID tadi kan COVID-19. 19, oke. Kalau dia itu A16. Dan itu memang relatif lebih ringan daripada flu-flu yang biasa. Itu kenanya di orang yang itu kenapa disebut Singapura? Karena Singapura yang jadi wabah. Oh, tapi si pasien ini harus dulu ke Singapura, nggak harus juga kan? Misalnya dia liburan ke Singapura, pulang-pulang rentan untuk kena itu, bisa. Jadi gini, ya memang pandemi COVID-19 ini kan mengajarkan kita ya apa ya? Sekarang kita harus lebih aware dengan lingkungan kita. Iya. Termasuk kan apa ya di masa yang borderless ini ya, orang bisa ke mana, ke Singapura juga bisa segala macam lah ini. Jadi penyakitnya juga bisa mix. Iya, campur-campur. Iya, nah, jadi memang itu sebenarnya kalau di Departemen Kesehatan tuh ada yang ngawasin Mbak. Namanya itu yang apa namanya KKP, yang pelabuhan. Nah itu kan kalau orang dari luar negeri itu kan dipantau sebenarnya. Jadi kalau dulu kan kayaknya lihat apa pemeriksaan suhu di bandara itu kayak cuma aksesoris gitu ya, tanpa ada gunanya. Sekarang kan benar-benar. Iya. Sejak COVID itu ya, jadi lebih harusnya lebih aware karena kan kita emerging disease atau new emerging disease ini memang jadi isu di seluruh dunia. Indonesia, terutama Lampung, banyak juga kan orang yang kerja jadi TKI, TKW misalnya pulang dan sebagainya, misalnya dari tempat dia itu di sana lagi ada wabah, itu yang memang harusnya sebelum masuk ke sini harus dipastikan dulu ya. Itu ada gunanya karantina. Seharusnya itu dilakukan tanpa harus ada rame-rame COVID dulu ya karantina itu ya. Tapi akhirnya sekarang ya setidaknya ya yang disisakan dari COVID itu ya sekarang jadi sering cuci tangan, di setiap rumah makan udah ada apa tuh wastafelnya, cuci tangannya, hal-hal yang itulah yang masih tersisa sampai harusnya kita jadi itu ya, dipaksa kemarin jadi pola hidup bersih dan sehat. Kebiasaan. Oke, dok, kayaknya udah cukup nih obrolan kita. Kita ngobrolin tentang penyakit-penyakit pasca banjir sudah. Jadi ada tadi diare, terus penyakit kulit, ISPA, juga kita harus siap-siap antisipasi DBD ya dengan adanya air yang tergenang. Jadi supaya imunnya tetap baik itu rajin-rajin apa tuh dok ya? Yang pertama rajin menjaga kesehatan, artinya dengan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian mungkin klasik ya pikiran itu mau nggak mau punya andil nih. Mindset Mindset, harus berpikir positif. Menerima keadaan ini baik. Ya kita sebenarnya Mas saya lupa di influenza itu sekarang ada vaksin sebenarnya, vaksin influenza, tapi memang belum umum dan untuk dapat itu mahal ya dok? Sekitar 200.000 dan harus setiap tahun masalahnya. Jadi harus rutin. Iya, karena strainnya flu itu kan banyak dan jadi melindunginya itu setahun sekali. Nah itu juga mungkin namanya ikhtiar ya. Iya betul. Sekarang beberapa teman-teman dokter itu di tempat praktiknya menyiapkan vaksin influenza. Itu di pakai BPJS bisa nggak tuh? Nggak bisa. Bisa. Mungkin kalau bisa pakai BPJS kan teman-teman bisa menggunakan BPJS untuk itu. Tapi ternyata nggak bisa ya. Ya udah, mudah-mudahan ini bisa memberikan apa ya? Betul, pencerahan buat kita semua, terutama buat saudara-saudara kita yang kemarin kena banjir. Mudah-mudahan walaupun hujan terus turun, nggak sampai banjir lagi lah. Amin. Karena yang unik tuh kemarin tuh banyak yang bilang banjirnya beda tempat loh dengan yang biasa tempat banjir. Ada titik-titik tertentu di Bandar Lampung yang selalu banjir, tapi kemarin beda. Malah kemarin daerah yang nggak banjir yang kita duga banjir malah enggak. Ini juga sesuatu yang unik juga. Jadi artinya banjir bisa terjadi di mana aja, gitu kan? Gitu kan? Siap ya. Iya. Makasih dokter untuk waktunya dan nanti kita akan lanjutkan di live kita di Instagramnya Rilis ID. Terima kasih untuk kehadiran dokter dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa ngobrol lagi dok. Hadirnya dokter ini membuat ketenangan loh, membuat kenyamanan. Karena jadi berasa sehat gitu.
Jadi auranya beda kalau kita dekat sama dokter tuh. Jadi langsung nyetrum jadi berasa sehat, berasa seger gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa membuat siapa yang nonton kami pada hari ini bisa lebih aware lagi kepada diri sendiri untuk tetap sehat. Juga jangan lupa tadi pesan dokter supaya tetap menjaga tuh, jangan sampai berlama-lama di genangan air. Anak-anak jangan disuruh mandi di air kotor ya. Dan jangan biarkan juga ada air yang mengenang terlalu lama karena bisa menimbulkan penyakit DBD ya. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih Dokter Aditya. Pemirsa, demikianlah obrolan saya dalam Release Corner. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok. Sama-sama. Kita lanjut lagi.